Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillah. Kita syukuri segala pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang berupa karunia dan nikmat. Mudah-mudahan Allah menambahkan kepada kita nikmat-nikmat yang lain sebagaimana janjinya. Dan kita bersabar juga atas segala pemberian Allah dari sesuatu yang tidak menyenangkan kepada kita atau musibah-musibah dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dikaruniai kesabaran. Amin. Karena semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita ada semangat kebaikan. Ada makna baik. Makanya Rasulullah pun mengingatkan kepada kita. Jadi Rasulullah perkara orang mukmin adalah perkara yang menakjubkan, mengherankan, sesuatu yang ajaib. Ditimpakan kepadanya nikmat, lalu ia bersyukur baik baginya. Ditimpakan kepadanya musibah-musibah, sabarnya itu pun baik. Nah, mudah-mudahan kita dengan diberi syukur dan sabar ini, mudah-mudahan semuanya akan mendapatkan kebaikan-kebaikan kita dalam hidup. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia masukkan kepada orang-orang saleh. Kemudian salawat dan salam mari kita haturkan pula kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lidah kita jangan sampai kering daripada bersalaman, di samping jangan sampai kering juga lidah kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Daud diriwayatkan pernah berdoa minta kepada Allah, ya Allah, Allahumma inni as'aluka lisanan dzakira. Ulun minta dan Nabi Daud kepada Engkau ya Allah, maka lidah yang selalu berzikir. Nah, mudah-mudahan kita selalu demikian adanya. Karena kita kira-kira sudah juga tadi mulai bangun guling jam berapa bangunnya jam 1, jam 2, jam setengah 3 atau sudah setengah 5 aja bangun. Yang salat aja sudah sahur ya, selalulah terucap dari lidah kita alhamdulillah. Jadi apakah kita ucapkan sering-sering alhamdulillah tanpa kita syukur kepada Allah, itu dibuktikan dengan ucapan melalui lisan. Kemudian dibuktikan pula melalui perbuatan amal jawarih, diantaranya salat misalnya. Nah, salat ini dikerjakan itu tanpa syukur juga. Jadi bukan hanya lidah mengatakan alhamdulillah, tapi perbuatan kita pun, tingkah laku kita pun menunjukkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu jangan kada ingat ujar Rasulullah, nampak bersyukur atau berterima kasih kepada manusia. Nah, kita ini sabda taat diberi oleh Allah taala rezeki diantaranya melalui perantaraan orang lain. Disampaikan dengan diberi oleh Allah taala makanya penglihatan, pendengaran, kemudian hati nurani, perasaan itu ada tenang bisanya memberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kalau memberi penglihatan, namun
ada orang yang bisa memberi penglihatan, ada payung motor mata. Dan ada lagi orang operasi katarak. Kenapa? Kalau anda memberi, datangi jangan sidin itu, tinggal diludahi sidin kan, dipusatkan utara mata. Makanya zaman Rasulullah ada dokter mata, sakit mata, datangkan orang cus jalan Rasulullah diludahin. Dicitnya tapi kan tarak mata benar-benar dia ada cinta dia operasi ketutup benar-benar. Jadi itu pemberian semata-mata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua yang mungkin. Makanya tidak ada hal dalam kehidupan kita yang mesti kita harus bersyukur. Jadi saat kita nak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita tadi dengan lidah kita bersalawat kepada Rasulullah, kita akan memperoleh syafaat beliau. Bahkan lebih dari itu, kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan beliau di surga Allah. Amin. Bapak ibu-ibu rahimahullah, di kesempatan yang lewat sudah kita terangkan sedikit dari tanda-tanda orang barat. Yang dari Nasr bin Muhammad bin Ibrahim, alamatul wari asyratu asya. Tanda orang wara itu 10 macam. Nah, tanda dulu sudah kita sebutkan 2 kan. Pertama itu lisan anil ghibah, jaga lidah dari menggibah orang. Karena itu membatalkan puasa di siang hari Ramadannya nih. Kita berpatir menggibah orang kemudian membatalkan puasa. Tapi hilaf para ulama yang jelas membatalkan pahala puasa, sia-sia. Makanya banyak orang ketika puasa, habis puasa ada berubah kelakuannya. Kenapa? Ada mendapatkan pahala puasa. Juga kayak orang tuh ada mandi, siang tidak ada bermandian. Jadi masuk puasa ada mandi sampai ke puasa. Tapi kenapa itu memang? Artinya mandi kada bersih. Mandi itu kan untuk membersihkan badan, menghilangkan kotoran, noda dan sebagainya. Nah, kalau pahala puasa hilang, ada dapat sia-sia, berarti ada bersih kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ini menjadi orang-orang yang bersih. Amin. Yang kedua, kemarin al-istinab an su'izat, menjauhi, menghindarkan, meninggalkan apa su'izat, buruk sangka kepada orang lain. Nah, ini sudah ada bibitnya di dalam diri kita. Bibitnya ada, bibit keburukan itu ada, semua bibit keburukan ada. Makanya kayak penyakit itu lawannya sehat. Di dalam diri kita ini sudah ada bibit-bibitnya. Nah, kayak diet sudah ada, nah tensi sudah ada. Jadi potensi kita ini bertahan bisa terkena demikian. Cuma tinggal pemicunya. Bila dimakan pemicu itu lalu timbul penyakit. Wah, ini kado bila itu berbahaya. Tapi penyakit itu nak Tuhan. Nah, ini kakak nakak pun banyak aja karena penyakit diabetes mellitus itu orang kancing manis. Kakak nakak banyak. Kenapa? Itulah potensi di dalam tubuh kita ini ada bibit-bibit banyak. Kemudian dipicu oleh makanan-makanan. Maka secara berapi di pinggir jalan ini minuman mulai harga 1.000 sampai mulai harga 2.000, mulai 3.000, mulai 4.000, mulai 5.000. Ada betul bisa nih mulai tadi paling murah tuh. Jadi punya betul bisa mulai 5.000 itu paling murah tuh. Jangan berbarang 2 duit 1.000 aja. Amat lebih salah bihnya. 3 tambahin apa? Biji apa yang ditambahin? Biji papari kan? Biji apa? Sekian harganya. Kita tambahinnya. Saya itu pemicu banyak tambah makanan-makanan yang instan dan sebagainya. Nah, jadi begitulah ada orang berbagai macam. Aku di rumah sakit, anak hari di rumah sakit masuk ICU juga. Kenapa? Seharusnya kancing manis. Apa itu tenang dimakan deh. Biasa aja makan kayak orang lain juga. Biasanya kayak orang cuma penting amalan yang diamalkan tuh bila hadap muring malam jam 10 jam 11 makan mie.
makan mie jadi sabungkus mie. Lawas itu dia melakukan anak sehari dua ada amalan-amalannya. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ternyata ujian dokter, kalau padahal ujian dokter sabungkus mie itu sama lawan 2 piring nasi. Lalu karena penyakitnya sudah, jadi dia ambil aja ini sudah karena kalau diberikan pakai nanti kesimpulannya jangan amalkan dan kulit makan banyak, makan mie tadi jangan diamalkan. Ternyata ada baik untuk tubuh. Dibedahkan setelah makan tuh minimal kita 2 jam kalau boleh, karena supaya ini berjelas di dalam kalau tapi jangan boleh cara makan jangan boleh makan. Dampaknya negatif di masa yang panjang. Nah mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, selalu kebaikan-kebaikan. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda orang warak al-ijtinabu anis sukhriyah, menjauhi, meninggalkan menghina orang lain. Jadi menghina orang lain itu termasuk bukan tanda orang warak. Jadi jangan sampai kita melihat orang, jangan kayak itu lah, menganggap remeh orang, melecehkan orang lain. Nah itu ada baik dan tidak. Bahkan Allah memandang termasuk perbuatan yang haram ya. Karena ujar Allah Ta'ala, la yaskhar qawmun min qawmin asa ayyakunu khairan minhum. Bukannya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, janganlah satu kaum, satu golongan atau seseorang dari seorang muslim atau mukmin menghina kepada golongan yang lain, menghina kepada kelompok yang lain, menghina kepada seseorang. Barangkali yang dihina itu lebih mulia daripada yang menghina. Karena mata kita nih kata menjadi patokan, bisa terpedaya, bisa tertipu dengan penampilan seseorang kaya, bagus banget. Vietnam korupsi 390 triliun berapa sebenarnya ada orangnya kayak gembel, kayak pengamis manten, ada motornya nang harap-harap, ada nang 100 misalnya miliaran harga motor. Bahkan ada yang diangkut orang tuh berapa sabres motornya. Ada tenang murahnya, ada tenang 50, ada deh. Barang sempat, penampilan luar biasa. Tapi soalnya jadinya kayak itu. Jadi kadang kita nih terpedaya dengan penampilan orang, dianggap remeh, dianggap hina, dan sementara kita menghinakan mereka. Padahal boleh jadi orang yang lebih baik daripada yang menghina tadi. Boleh jadi lebih mulia daripada kita sendiri. Makanya kadang-kadang Rasulullah menyatakan banyak orang menghinakan orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Padahal mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah. Dan kehidupan dunia sudah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tapi dihina oleh orang yang hina. Kenapa? Karena mereka tidak tahu. Karena mereka mungkin kebiasaan menghina itu. Kebiasaan. Karena dia sudah biasa apa nyaman benar menghina atau nyaman benar menggawi sesuatu yang buruk. Kenapa kebiasaan? Maka kebiasaan kita nak alih diubah. Kalau batu di palatar itu ada tak alih-alih, alih dibuang karena sudah kebiasaan. Kebiasaan sulit kita kalau menghadapinya. Makanya kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Ta'ala. Orang diberi rahmat lalu ada keinginan untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan, mendengarkan ceramah-ceramah agama, mendengarkan nasihat-nasihat agama. Ada majelis taklim diulangi, ada pembacaan dilanggar, majelis taklim juga didatangi. Ini kadang-kadang bisa saja mengakuan yang dihiga langgar kita datang pulang. Tapi kan ada tempat nanti sini. Sampai itu. Jadi kan orang dihiga langgar pada dalam. Tidak dapat ini apa biar kalian dilanggar.
rumah sama aja. Alasannya di rumah sama aja. Mendengarkan juga kalau sama pada mendengarkan sama pada mendengar mendengarkan sama pada mendengar. Cuma di rumah tanyakan sedikit, kawan sambil berhujur, kawan sambil berembet, sambil melihat TV, sambil memutar HP, sama asik dan sebagainya. Kawan di rumah pada sama, nang di rumah lawan nang di nakber pada sama. Kenapa? Ini tempat ibadah, tempat khusus untuk kebaikan-kebaikan. Kamu di rumah itu baik aja. Kamu bujur-bujur mendengar ada aja kebaikannya, tapi kada sama lawan kita hadir di langgar. Karena ujar Rasulullah kan, apabila satu kaum berkumpul di satu majlis di langgar, orang di masjid kan, di majlis demikian berzikir kepada Allah atau mengingat-ingat Allah, maka akan diliputi oleh malaikat, diliputi oleh malaikat. Nah, malaikat itu maulah halalnya menutupi mereka itu sampai ke langit. Lalu disebut-sebut orang hadir di majelis itu simpulan-simpulan, menggembirakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gembira. Jadi kita ini biar di ujung-ujungnya kalau asal takut jadi masalah. Makanya Rasulullah SAW mengisahkan tentang masalah majelis taklim atau hadir tentang orang banyak. Ujian Rasulullah tentang 3 orang. Ada orang bertiga. Dan bertiga ini hadir di majelis Rasulullah, talamui lah istilah kita tuh talamui. Lalu salah seorang masuk ke dalam majelis tadi. Dijawabnya pindah hibak, tapi masih ada yang kosong nang tengah kabarak Rasulullah. Didatanginya dan duduklah ia dekat dengan rekannya. Ada beberapa banyak orang sudah bersusut di muka jemaatnya masuk hadirat jauh dari Pak, sudah usahakan kata kawan lagi duduk. Ada pun yang kedua di Rasulullah, orangnya berdiri di muhara lawak. Nah, menjawab badari dan duduk di pembelah kanan. Duduk di pembelah kanan besar dada bisa. Ada pun yang ketiga. Yang ketiga itu orangnya adalah majapok, ada mau nyuruh terus entah boleh atau apa, pokoknya ada hadir di majlis. Nah, ini 3 macam manusia ini di Rasulullah ini. Ada yang kemarin mencari berusaha atau untuk apa. Ada yang kedua jasa adanya orang paling gampang. Yang ketiga mau nyuruh terus selalu benar ya. Tapi ada di kota di sini kalau nggak itu bisa sama di sini. Masuk biasa sama itu kalau ngomong bisa paling itu macam-macam kan. Nah, yang pertama itu Rasulullah dia berkeinginan untuk dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'awahullah. Maka Allah melindunginya. Allah memberikan kabarnya kebaikan-kebaikan. Nah, kedua orang yang di belakangnya ini disumpat. Lalu Allah pun sumpat juga memarahinya. Jadi bila kita sumpahnya selalu ada hendak muka Allah sumpahnya di Rasulullah. Lalu angkatlah Rasulullah. Dengan sumpat kayak kita, tapi Allah berbarak ada anak saat apa ada sumpat menerima. Nah, ketiga orang yang berpaling dari kebaikan. Maka Allah pun berpaling daripadanya. Allah kada peduli kepada orang yang harus saja tadi. Makanya dia Rasulullah, apabila kalian lewat suatu majlis yang marartum bi riyadil jannah fartambiha. Lalu dia para sahabat, kenapa Rasulullah tuh riyadil jannah itu taman surga itu kenapa? Ujian Rasulullah majelis ilmu, yaitu majlis ilmu, majlis zikir. Untuk tempat yang berzikir, tempat untuk ilmu, itulah termasuk bagian daripada riyadul jannah, taman surga. Nah, pertama pihak bersenang-senanglah kalian di dalamnya, walaupun hanya senang. Amalnya sampai yang demikian, sehingga tidak ada salah, satu kebaikan. Bapak Ibu rahimahullah
Jadi yang ketiga lagi tindakan sukhriyah, jangan menghina kepada orang lain. Karena boleh jadi orang menghina lebih baik. Itu gawian lalakian. Nih, la yaskar kaumun, ini geus lalakian. Bibinian kadang bibinian alahan lagi. Karena Allah mengatakan pada nisa ummin nisa khusus kepada bibinian. Kalau laki kaum aja, ya kata ayatnya wala nisa ummin nisa asa ayyakunna khairan minhun. Bibinian pun kada boleh juga menghina kepada bibinian yang lain. Diusahakan di satu laki kerja, tapi di satu kaum aja. Pakai kurang banyak tuh sebagian naik banyak lagi tuh, tapi bibinian alahan lagi. Ini alahan lagi. Kenapa? Karena bagian daripada hal ini kayak menghinakan, kayak menghibah itu jadi kakawanannya. Bagi bibinian itu adalah tempat hiburan ya. Hiburan yang demikian. Mohon maaf bibinian hiburannya. Karena lihat ya punya duduk-duduk itu adalah hiburan. Atau cuma kunci asal kamari. Si anu itu dia berjaga kita rapi badan. Nah, kalau kayak mengarang-mengarang macam-macam. Itulah kebiasaan. Kebiasaan tadi makanya mengkawa dihilangkan kebiasaan namanya mengkawa. Kata-kata itu innalillah. Gering awak kenal. Gering untuk jadi sumber ini berbahaya sekali. Karena sebab demikian kan orang berpandang-pandangan saja tersinggung orang. Nampaknya sejangan-jangan. Apalagi berucap menghina. Kadang-kadang orang dihina saing bisa berkelahi, bisa berbunuh-bunuhan. Karena sebab penghinaan tadi. Jadi jangan suka kita menghina orang lain yang demikian. Jangan suka meremehkan, melecehkan orang lain, karena akibatnya akan rusak. Akibatnya kalau baik yang demikian. Diingatkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita pada. Jadi penampilan itu sederhana. Jadi kadang-kadang banyak juga penghinaan di kalangan orang-orang baik. Kalangan orang baik itu luar biasa ya demikian. Sabarai kemudian bilang itu harus itu macam-macam padahal ini kamu ramahnya disampaikan orang. Ini bila padahal itu paling baik. Bagus namanya pujian di muka tapi pujian tapi jadi nama ulah tuh ada baik kemudiannya penghinaan dan sebagainya. Jadi awaslah kita jauhi hal yang demikian. Kalau kita berkeinginan menjadi orang Nangwara, tapi kadang perlu diangan-angankan kemudian jadi orang Nangwara kan. Cuma amalkan dahulu apa yang disuruh Allah, amalkan apa yang disuruh Rasulullah, ambil contoh teladan dari Rasulullah. Pasti akan menjadi baik. Tinggal amalkan aja. Kalau usaha ketahuan apa fadilahnya menjadi apa? Fadilah itu kaitannya maksudnya amalkan kebaikan-kebaikan. Tinggalkan suka menyinggung, menghina dan sebagainya. Mudah-mudahan kita selamat. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih baik daripada hari sekarang atau hari-hari kemarin. Amin. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Nasr menyebutkan lagi tanda orang warak yang keempat, ghadul basar anil maharim, menjaga pandangan, ada tundukan pandangan, alihkan, berpaling kita dari sesuatu yang diharapkan oleh Allah Ta'ala untuk dilihat. Karena Rasulullah mengatakan adalah arba'at yubtin nasaib wa yakunna al-wudu wa yahdibna al-amal. Di antaranya semaksud al-ghibah, kemudian al-katib, anakna maka empat an-nazar ila mahasinil mar'ah alladhi haramahullah, atau la yahilu lahu an-nazar, menjaga pandangan dari sesuatu yang ada baik pada diri orang lain. Maka
Kada patok untuk dilihat, mengharap untuk dilihat yang paling kanan. Amat melihat sekali kada apa. Itu syukurnya aja alhamdulillah target. Cuma jangan lagi berpaling atau bergerak memandang kada boleh itu. Nah, berpaling ke atas jangan lagi lihat walaupun hantar melihat apa itu jangan lagi. Nah, jangan lagi melihat demikian. Samalam sampai Iza sampai di jalan sampai di daerah Danau Calamet itu sampai jam makan. Nah di sebuah masjid itu ada bibitnya duduk di palantar bakar ada istilahnya dengan talian baik masjid kalau talian gaduh jebur masuk ke masjid sampai itu berdua segala selesai semua keluar kami akan melihat masih aja ngomong bibitnya nah kayak kalau ada campur juga dalam masjid kalau di halaman mau ada di campur kita aja turun negara cuma ada tahapnya dari tahapnya bagaimana kami datang kira-kira lama sudah sampai orang habis juga masih juga bagaimana tahapnya dari kalau kenal azan tuh masuk ke dalam jangannya terlihat nambah berpikiran sama kamu kenal azan masuk ke dalam rumah ada melihat lagi kurang tapi orang anak menunggu tuan guru tuh tuan guru buat kali udah buatnya juga gede adanya tuh itu tahu itu lain lain bukan lain sih anu deh tapi sekadar latuk aja orang di situ mana tuan guru berarti dia udah tahu di tuan guru ada orang situ sekadar lalu aja nah apa itu cuma mungkin kebiasaan aja kebiasaan itu di palantar urut banyak berjalan ke kampung kamarian itu saja kamarian pukul 4 atau pukul 5 masih ada kuliah bilang tuh ini sudah nang 10 menit dari maghrib masih aja lagi uang di palantar apa di Dewi anak Pak Ibe Sitan keluar nama Ibe Sitan keluar benar itu sekadar melihat benar itu kan membelabas melihat sekadar terlihat cukup aja cuma kan kayak itu hanya kalau berat kadang-kadang kita lihat dan kita jadikan itibar makanya ajar Quran tuh Pak dulu ya ambil pelajaran wahai orang-orang yang punya pikiran punya kecerdasan ambil dari segala apa yang kau lihat pelajaran dari yang demikian nang baik lawan nang buruk dipilih ambil nang baik buang nang buruk hanya ditinggalkan tapi itu lain sadarnya bisa saudara kebaikan ambil itu kalau buang kali baik tinggalkan jadi emang sudah melihat demikian akan ada baik pak saja kalau makin benar ada baik tuh pada enak gua harus nak jangan sampai keluar duduk di palantar pak maghrib sudah jangan kata kalanggar radio masuk ke dalam rumah kata kalanggar atau masjid masuk barang ke dalam rumah jangan baik keluar lawan sitan kan keluar kamarian dia saja keluar kita keluar juga kita keluar maka julanggar dia tahu di masjid ayo sitan cari tempat-tempat kawanannya juga kata Allah kita melarang kalau bisa sitan jangan kata dapat izin sudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaga pandangan dari sesuatu yang diharapkan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakanlah oleh wahai Rasul sampaikan kepada kaum mukminin hendaklah mereka menahan pandangan dari sesuatu yang diharapkan oleh Allah Ta'ala nang ada baik apa karena ada baik itu tahan pandang karena dari pandangan matanya pak hati belum berucap ini itu segala macamnya kalau ada baca dia jami pasti hati berucap kaitan adalah hati berucap apa bisa tak keluar nah keluar itu ada yang baik ada yang kada baik
Makanya hati-hati, satu kata keluar, kata awal lagi dibunyikan. Nah itu membicarakan satu kata yang terlepas dari mulut kita, entah itu kebaikan, entah itu keburukan, kata Allah kita membicarakan, maka akan dipertanggungjawabkan satu kata yang keluar dari mulut kita. Ujar Allah la mayafitu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap kata yang keluar dilepaskan dari mulut kita, ada yang mencatat. Mencatat. Nah, itu tanggung jawabnya tuh berat-berat. Hati-hati lu pandir nih. Itu dicatat oleh malaikat. Menang dihiga tas itu di bapaknya enggak. Bapaknya untuk mahir ini dia. Untuk keuntungan minta Pak orang baik tangan naik mana kalau ucaplah. Ucaplah apa lagi di bawah tanah kok. Ada baiknya demikian. Nah inilah latihannya juga. Nah bimbingan kok, ya itu alahan lagi. Yang kebiasaan demikian kata-kata. Menjelaskan waktu lil mukminat yaghdudna min absarihinna. Katakan juga kepada kaum perempuan supaya mereka menjaga menahan pandangan mata mereka. Maka mata ini ujar Allah Ta'ala termasuk nanti pertanggungjawabkan. Innas sam'a wal absar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tak unik dipertanggungjawabkan pandangan mata kita. Semuanya bertanggung jawab kita. Nah mudah-mudahan selamat ketika mempertanggungjawabkan hal itu. Yang ada di dunia SPJ kalau ada salah. SPJ namanya surat pertanggungjawaban kan. Kalau ada SPJ segala sesuatu dapat proyek dapat apa? Dibelakangnya SPJ-nya. Nah kayaknya di hadapan Tuhan kita mempertanggungjawabkan. Nah itu tuh juga di mana di mahkamah Tuhan, mahkamah ilahiyah. Jadi di akhir itu ada kaitan mahkamah juga. Makanya ada amal itu dihisab, diteliti, dihitung amal-amal kita. Itu pun ditimbang, ada juga al-mizan namanya, ditimbang amal kita. Nah mudah-mudahan kita selamat. Karena ibadah itu tuh yang terakhir ujian bagi kita adalah disirat mustaqim. Jabatan yang ujar hamba lebih tajam daripada silet dan lebih halus daripada rambut, karena dipadakan bagaikan rambut dibelah 7. Nah, dia bisa lah belah 7 rambut. Kada bisa, Allah tanya kalau bisa kan? Sinso bisa. Kayak betak jiwa. Ampun halus tuh, kulit rambut dibelah 7. Tapi ada orang bisa menyambung boleh. Nah, ini banyak menyambung rambut tuh namanya kalau panjang disambung kan. Masa jangan sisi buat jadi sambung. Namanya nyambung rambut tuh diharapkan yang demikian diharapkan Rasulullah. Jadi kalau ada usaha ada biar menyambung rambut tuh, menyambung sisi buat menyambung nampak, menyambung rambut tuh. Harus benar. Dan ada orang yang bertitik di sirat mustaqim itu dia kayak bar, albar kayak kilat. Ada yang kayak burung yang sangat cepat, ada yang kayak kuda, ada yang berlari-lari, ada yang berjalan. Kemudian akhirnya ada yang bertikau, ada yang berkisut. Itu masing-masing orang. Kita biar yang sederhana aja, yang kayak kilat ya, mengkawat ini. Apa dia biar bagi itu lakas karena di jembatan tuh dikisahkan ada batulan tuh bulat kayak batu betali. Nah diayun-ayun. Siapa namanya kaki kain buruk ke bawah. Maka di bawah itu nama anar neraka di bawahnya. Artinya apa main kayak gancung. Jadi siapa namanya kain tuh bubur kan. Nah, jadi mengkhawat tuh jangan nambah kisah. Kayak kilat saja, kayak kilat mengkawat tuh yang demikian. Makanya kita memilih yang paling utama di dunia ini untuk keselamatan. Sama lah, berapa biasa di dunia ini aku sakit ya.
Di akhirnya nyaman kada tanto ada tak. Nang baik itu nang seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada di surah Tuhan. Ya Allah, urang minta hidup di dunia ini bahagia, senang, nyaman dan sebagainya. Di akhirat senang, nyaman, bahagia, kemudian terhindar dari api neraka. Ada kalimatnya biaya sakit di dunia, rasa di akhirat nyaman. Nah itu tuh ada tato, ada tato. Jadi berdua seperti yang diajarkan oleh Allah yang Nabi itu supaya kita mendapatkan kemudahan yang di dunia ini. Jangan marah sakit itu namanya putus asa di dunia. Sakit itu ada usaha, ada orang berita apa kabur, bukan dia kabur. Barang naik, siapa kan? Kurang satu burungan, sama sabdas saja. Banyak juga ada usaha, ada nyaman gitu. Jadi jaga mata tadi, jaga mata dari hal-hal yang diharapkan, karena hal yang demikian akan membawa kepada kita bahagia atau celaka. Jadi jaga pandangan mata. Di samping itu memandang sesuatu yang baik-baik yang diharapkan oleh Allah, terpelihara juga mata kita itu bukan bagian daripada syukur tadi. Nah kalau Allah memberikan nikmat tambahan kepada kita berupa mata nih, kadalakas kabur, boleh jadi kita karena syukur tadi kita menghindarkan mata kita dari hal-hal yang diharapkan. Coba kalau kita lihat yang ada baik, boleh jadi kadang pakai mata, kabur pakai mata itu operasi lagi. Maka sekali operasi itu kada berhasil, kadang sesekali. Kenapa? Mungkin kita menggunakan dari mata salah. Lalu kalau diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat melihat. Jadi syukuri kita pandangan mata ini pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita gunakan kepada kebaikan. Mudah-mudahan kita selamat dengan kehidupan. Amin. Makanya di bulan Ramadan ini sangat-sangat dianjurkan banyak dibaca Quran. Di antaranya apa? Supaya mata kita terpelihara dari memandang hal-hal yang diharapkan Allah Ta'ala. Makanya mungkin ada ajakan memang, ayo kita ngabuburit. Yang mana mungkin burit dilihat ada baik katanya di pusat kapal itu dilihat ke dari kamar yang berjalan dilihat. Lebih baik di rumah aja kita apa ditukar apa ada malah menambah keburukan dan mungkin juga pahala puasa kita hilang. Makanya disuruh biarlah membaca Quran di rumah, ada upah kayak kaliuran tapi selamat gitu yang jaga itu perlu dipikirkan masa yang akan datang, bukan masa sekarang. Kalau masa sekarang aja jadi habis-habisnya karena orang banyak berkeinginan senang di dunia tapi kada dapat bagian di negeri akhirat. Nah, mudah-mudahan kita selalu diupahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tambahan-tambahan kebaikan, tambahan hidayah dan taufik serta inayahnya atau pertolongannya kepada kita saudara. Dan kita selalu berharap kepada Allah agar supaya Ia memelihara kita dari keterjerumusan kepada hal-hal yang dilarangnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu hadi ila sawa'is sabil. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.